Episode ke-350, wajah Kinmu menggelap. Sesaat kemudian ia baru teringat bahwa dalam wujud rohnya, wajahnya bahkan tidak bisa berubah warna. Tradisi Heavenly Saint Cult ternyata jauh berbeda dari bayangannya. Membunuh guru kultus sebelumnya bukanlah dosa, melainkan sebuah kehormatan. Siapapun yang berhasil mengalahkan atau menyingkirkan gurunya dianggap layak mewarisi posisi tertinggi. Aku tidak pernah membunuh siapapun, kata Kinmu sambil menahan kesal. Patriark suci surgawi sendiri yang mengangkatku menjadi guru kultus. Tuan, seru guru kultus Yulian kepada seorang gadis muda yang baru keluar dari istana. Guru kultus yang sekarang benar-benar aneh. Dia menjadi guru kultus tanpa mengalahkan pendahulunya. Gadis itu menatap Kinmu dengan heran. Benarkah kau tidak menggoda gurumu hingga hati daunnya runtuh? Tidak mengalahkannya dalam pertarungan? Kinmu menggelang. Tidak, Patriark yang menyerahkan posisi itu kepadaku. Gadis itu menghela napas kecewa. Ini benar-benar merusak tradisi Heavenly Saint Cult. Jika murid tidak melampaui gurunya, bagaimana generasi berikutnya bisa menjadi lebih kuat? Jabatanmu diperoleh dengan cara yang tidak semestinya. Kinmu hanya bisa terdiam. Ia segera mengenali gadis itu sebagai Si Yuanwei, salah satu guru kultus dari keluarga Si sekaligus leluhur Nanek Si. Si Yuanwei berkata dengan bangga, "Aku sendiri menjadi guru kultus setelah membuat guruku, Fu Yun, jatuh cinta hingga hati daunnya hancur. Ia mengakui bahwa aku lebih pantas memimpin. Sedangkan kau hanya menerima jabatan begitu saja." Guru kultus Su yang ikut mengejek. "Lihat, orang yang mengangkatmu adalah paman guruku sendiri. Sejak menjadi patriark, dia telah merusak tradisi Heavenly Saint Cult. Kau bahkan tidak melukai guru kultus sebelumnya, tetapi masih berani datang menemui kami." Si Yuanwei menggeleng sambil menghela napas. "Aku dulu mengira Wen Yuan akan merebut posisiku dengan mengalahkanku. Siapa sangka dia malah mewarisi jabatan tanpa bertarung." Saat itu guru kultus Wu Jun datang sambil tersenyum. "Aku baru saja melihat Wen Yuan. Dia sedang dipeluk kerangka naga kilin yang terus menangis sampai dia ikut menangis. Mungkin sekarang dia masih sibuk membersihkan ingus." Mendengar penjelasan tentang Kinmu, wajah Wu Jun langsung berubah dingin. Jabatan guru kultus diwariskan begitu saja. Setiap generasi benar-benar semakin merosot. Kinmu tetap menahan diri. "Aku memperoleh dukungan dari 360 Ola, para pelindung Dharma, dan 4 Raja Surgawi. Setelah memimpin Heavenly Saint Cult, kekuatan kami berkembang jauh melebihi masa lalu." "Kata-kata kosong," sahut seorang guru kultus tampan. "Bukankah sekarang kekaisaran perdamaian abadi menguasai dunia? Apa kau justru menyerahkan Heavenly Saint Cult kepada kekaisaran?" Kinmu tersenyum tipis. "Siapa kau?" "Aku Yue Guang." Kinmu tertawa. "Di Gunung Saint Ravel aku hanya memberi hormat kepada Woodcutter, guru pendiri, dan 3 raja. Guru kultus lainnya tidak pernah kuanggap layak menerima penghormatanku." Ucapan itu langsung membangkitkan kemarahan semua guru kultus. Para guru kultus Heavenly Saint Cult memang berbeda dengan para kaisar manusia. Mereka semua mempertahankan penampilan muda berkat 7 tulisan penciptaan dalam kitab suci iblis surgawi. Laki-laki maupun perempuan tetap tampan dan cantik meski telah hidup ribuan tahun. Guru kultus Feng Qiangmu maju sambil mencibir. "Jabatanmu tidak diperoleh lewat kekuatan sendiri. Dengan asal-usul seperti itu, apa hakmu meremehkan kami?" Suara ejekan pun bermunculan dari segala arah. "Kau bahkan tidak menghormati leluhurmu. Guru kultus macam apa kau ini? Memalukan." Setelah mendengar mereka berbicara tanpa henti, Kinmu akhirnya berteriak. "Cukup!" Keheningan langsung menyelimuti tempat itu. Kinmu membuka jubahnya dan menatap semua orang. "Saat aku menjadi guru kultus, Heavenly Saint Cult berada di ambang kehancuran. Para pengikut hidup miskin, organisasi kacau, dan banyak masalah ditinggalkan Li Tianxing. Aku memperbaiki semuanya. Aku bekerja sama dengan Kekaisaran Perdamaian Abadi untuk menekan Buddhisme dan Dao Sekte hingga mereka mengakui kekalahan. Aku mereformasi aturan, memperluas ajaran, mendirikan olah sekolah dan akademi suci, mengumpulkan berbagai teknik dari seluruh dunia demi membangun kembali kejayaan Heavenly Saint Cult. Aku
menciptakan bentuk pedang ke-18 dan menyempurnakan roh purba 6 arah. Kini pengikut Heavenly Saint Cult tersebar di seluruh negeri, dari guru kekaisaran hingga rakyat biasa. Orang-orang kami berada di setiap lapisan masyarakat. Semua itu kulakukan ketika kultivasiku baru berada di alam 7 bintang. Tatapannya menyapu para guru kultus terdahulu. Lalu apa yang kalian lakukan? Di tangan kalian, Heavenly Saint Cult justru dicap sebagai sekte iblis. Kalian memutarbalikkan ajaran para pendiri hingga jalan suci berubah menjadi jalan iblis. Aku menghormati Utkatar karena meninggalkan warisan untuk seluruh generasi. Aku menghormati guru pendiri karena membangun ajaran ini. Aku menghormati 3 raja yang mengorbankan diri demi menjaga warisan. Tetapi kalian, jasa apa yang kalian tinggalkan? Kebajikan apa? Gagasan apa? Kalian hanya meninggalkan nama buruk dan membuat Heavenly Saint Cult dicap sebagai sekte iblis. Kalian bertanya bagaimana aku berani menemui leluhur? Justru aku bertanya, apa jasa kalian hingga layak menyebut diri guru kultus? Aku datang bukan untuk menghormati kalian. Kalian bahkan tidak pantas menerima penghormatan dariku. Seluruh tempat menjadi sunyi. Hampir 30 guru kultus terdahulu hanya bisa menatap Kinmu tanpa berkata-kata. Tidak seorang pun menyangka guru kultus muda itu berani memarahi seluruh leluhurnya sekaligus. Saat suasana membeku, patriark muda akhirnya berlari datang dengan napas terengah-engah. Di belakangnya mengikuti kerangka naga kilin. Kalian semua di sini rupanya, katanya sambil tersenyum canggung. Mengapa pembicaraan santai berubah menjadi pertengkaran? Kinmu datang mencariku. Ayo kita duduk dan mengobrol. Tak seorang pun bergerak. Patriark muda menarik lengan Kinmu sambil berbisik, cepat minta maaf. Tidak perlu, kata Zhu yang sambil tersenyum tipis. Kata-katanya memang tajam. Sekarang biarkan dia membuktikan apakah dirinya benar-benar pantas menjadi guru kultus. Kinmu menatapnya. Apa maksudmu? Zhu yang tersenyum semakin lebar. Guru kultus Heavenly Saint Cult tidak cukup hanya pandai berbicara. Karena kau memperoleh jabatan tanpa mengalahkan pendahulumu, biarlah kami yang memujimu. Patriark muda buru-buru memberi isyarat agar Kinmu menolak. Namun Kinmu hanya tersenyum. Aku baru saja mengalahkan seluruh kaisar manusia dalam pertarungan di tingkat kultivasi yang sama. Ia memandang semua guru kultus di depannya. Kalau melawan kalian, majulah bersama. Ucapan itu membuat wajah semua orang berubah. Guru kultus Yulian tertawa dingin. Kau terlalu sombong. Aku saja sudah cukup untuk mengujimu. Kinmu menggelang. Ranahmu terlalu rendah. Aku meminta kalian maju bersama justru karena menghormati para senior. Patriark muda menghela nafas panjang. Kalau begitu semua orang segel 3 harta surgawi agung terlebih dahulu. Setelah itu, bertarunglah sesuka hati kalian. Yulian langsung menyegel kultivasinya hingga setara dengan Kinmu lalu menerjang. Kitab suci iblis surgawi versinya telah berkembang menjadi seni iblis yang sangat murni. Sosok-sosok bayangan memenuhi langit saat ia menyerang. Kinmu memandangnya tenang. Kitab suci iblis surgawi hanyalah bagian kecil dari teknik tubuh penguasa 3 ramuan. Tetapi di tangan mereka justru berubah menjadi jalan iblis. Ia mengangkat telapak tangan. Great Heavenly Overarching Star Spam. Ledakan dahsyat mengguncang udara. Yulian terpental seperti anak panah. Menembus oleh Zuyang, menghancurkan belasan dinding sebelum akhirnya jatuh. Belasan kilometer jauhnya dengan ledakan yang membentuk awan debu raksasa. Semua orang masih tercengang ketika Kinmu telah muncul di belakang Zuyang. Zuyang berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri. Tetapi Kinmu menginjak tanah. Retakan besar membelah bumi. Tubuh asli Zhu yang terpental keluar. Perisai kura-kura hitamnya langsung terbelah 2 oleh tebasan Kinmu, membuatnya terlempar jauh. Tanpa berhenti, Kinmu menerobos kerumunan para guru kultus. Dalam sekejap, medan pertempuran berubah kacau. Serangan mereka justru saling mengenai. Pedang Feng Qiango menusuk Si Yuanwei. Seni ilahi Yue Guang menghantam rekannya sendiri. Seluruh olah Zhu yang hancur berkeping-keping akibat benturan berbagai seni ilahi. Kinmu bergerak secepat bayangan.
Kadang ia muncul di atas pilar, kadang melayang di udara, kadang berpindah seperti kilat. Pengkhianat, itu ilmu pedang Dao Sekti. Itu teknik Great Thunderclap Monastery. Ini seni Little Jade Capital. Para guru kultus berteriak kaget karena Kinmu menggunakan teknik dari berbagai aliran dengan sempurna. Satu demi satu mereka tumbang. Kinmu menyegel 5 indera Hujun dengan rahasia kata segel. Lalu menghantamnya menggunakan tangan pembali. Langit Yin Yang hingga Hujun memuntahkan darah. Yanji mencoba menyerang dari udara. Kinmu membalas dengan gua surgawi dan Bima Sakti menggantung dari langit. Puluhan ribu cahaya bintang turun bersama telapak tangan raksasa yang menghancurkan seluruh serangan Yanji sebelum menghantamnya keras ke tanah. Ledakan dahsyat mengguncang wilayah itu. Para guru kultus terdahulu bergelimpangan di tanah, masing-masing meninggalkan kawah besar akibat hantaman Kinmu. Kinmu mendarat dengan tenang, merapikan pakaiannya, lalu memandang patriark muda yang masih terpaku. Sambil tersenyum ia berkata, "Patriark, sekarang mari kita pergi ke tempatmu. Kita masih punya banyak hal untuk dibicarakan."